Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Reading ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan bahas tentang orang yang pernah kamu temuin atau orang yang ada sekarang, atau bisa jadi ini dinamika yang kamu akan temuin ke depannya. Jadi kamu punya perspektif lain dan juga bekal gitu, clue untuk menavigasi ke depannya dari pembelajaran masa lalu atau navigasi ke depannya jika kamu mungkin menemui situasi seperti ini. Oke, kita bahas tentang orang A dan orang B. Nanti kamu lihat kamu resonate yang mana, atau bisa jadi juga kamu kadang di posisi orang A, kadang kamu di posisi orang B. Kita bahas dulu dari orang A. Jadi pertama yang aku dapat kayak gini, orang A ini memang datang di hidup orang B untuk menyelami kegelapan yang ada di hidupnya orang B. Kegelapan itu dalam artian tentang sesuatu yang ada di alam bawah sadar, tentang hal-hal yang sebenarnya perlu dibereskan, hal-hal yang sebenarnya perlu dilihat. Ya, jadi dengan ketemunya orang A ini entah menginspirasi atau men-trigger tentang part-part di dalam orang B yang mungkin tidak dilihat atau tidak mau dilihat gitu ya. Menyelami pola-pola tertentu, trauma, luka-luka tertentu dari masa lalu. Ya, itu keberadaan orang A di hidup orang B. Lalu orang B ini di posisinya direpresentasikan dengan Ten of Swords. Entah dia dunianya lagi chaotic pas ketemu orang B, atau dia baru saja ada satu fase selesai gitu, suatu siklus dalam aspek tertentu, entahlah itu pekerjaannya tergoncang atau terjadi sesuatu sama keluarganya, atau hubungannya baru saja berakhir, dia baru kehilangan seseorang, kayak ada sesuatu yang berakhir di hidup orang B baru-baru aja ketika dia ketemu sama orang A gitu. Atau itu tadi ada suatu proses transformasi di dalam diri orang B, dan dengan ketemunya sama orang A semakin mengakselerasi proses itu ya. Kalau ditanya apa yang membuat orang B tertarik gitu sama orang A, pertama dia direpresentasikan. Kenapa tertarik? Dia direpresentasi dengan justice, seperti membawa keseimbangan, seperti membawa ketenangan, seperti bisa menjadi tempat bersandar gitu ya, terlihatnya di awal gitu. Dia bisa seperti bisa diajak apa ya, satu visi misi untuk hubungan jangka panjang. Terus juga ada faktor takdir yang mempertemukan, yang tadi aku bilang di awal, kayak hubungan ini memang perlu untuk terutama orang B gitu ya. Jadi si orang A ini kayak katalis orang B gitu untuk lebih jauh dalam proses transformasinya dia. Terus ada faktor takdir, faktor karma, bisa jadi ini hubungan karmik juga ya. Yang jelas ini keberadaan orang A di hidup orang B untuk mengembalikan keseimbangan di hidup dia, atau jadi tempat bersandar, atau bisa jadi juga katalis ya. Yang membuat orang A tertarik sama orang B, dia direpresentasikan sama Knight of Wands gitu. Mungkin dunianya chaotic gitu, tapi ada sesuatu yang fun tentang orang B. Mungkin waktu di awal nggak terlalu terlihat ya, masih di honeymoon phase. Dia orang B ini orang yang fun, orang yang ceria, orang yang spontan. Atau sisi ekstrimnya dia kadang nggak kontrol gitu sama impulsnya dia. Ibaratnya hidup hanya untuk hari ini. Kita kan hidup nggak hanya kita boleh gitu being in the moment, being in the present, tapi ada part juga dimana kita harus tahu nih merencanakan hidup seperti apa. Kayak misalnya punya pekerjaan, punya penghasilan, uang itu penting. Aku selalu bilang contohnya uang itu penting, tapi bukan berarti segala-segalanya fokusnya ke uang gitu. Bukan berarti juga kita bodoh amat sama uang. Kita harus menemukan titik keseimbangan dalam hidup tuh. Segala sesuatu harus seimbang. Ketika segala sesuatu kebanyakan, nah itulah yang jadi problem ya, yang mungkin problem dalam aspek hubungan, entah rumah tangga, entah pertemanan, karena ada sesuatu yang tidak seimbang. Nah, inilah yang membuat si orang A tertarik sama orang B. Ada sesuatu yang fun, ada sesuatu energi yang memberi warna gitu, yang mungkin tidak ditemuin orang A sebelum dia ketemu orang B, atau tidak ditemuin dengan orang-orang yang pernah hadir di kehidupannya orang A ya. Makanya energi oracle-nya ini journey gitu. Journey ini kayak memasuki suatu chapter yang baru dengan vibe-nya yang fun gitu, seperti masuk dalam sebuah petualangan, seperti kita masukin chapter baru di mana kita excited, seperti kita apa ya, ibaratnya kita contoh aja gitu, masuk tempat kerja baru itu kan pasti vibe-nya fun gitu ya, seneng. Atau kita lulus kuliah, lulus sekolah, itu juga kita masuk sebuah chapter baru gitu, dan itu vibe-nya fun gitu. Sama seperti pertemuan orang A dan orang B ini vibe-nya fun gitu, walaupun nantinya ada sesuatu nih ya kan, ada sesuatu. Tapi yang jelas ketika dua orang ini ketemu ya, ada sesuatu yang sangat mencerahkan untuk kedua belah pihak. Jadi antara dua orang ini, skenarionya antara dua orang ini sama-sama menginspirasi, sama-sama saling ada gitu dalam
dalam menavigasi perjalanan hubungan ini, karena posisinya sebenarnya orang B ini lebih berat gitu energinya ketika masuk dalam hubungan ini. Entahlah si orang A ini bisa handle atau enggak, jadi tempat sandarannya orang B, atau dia bisa memberi ruang orang B untuk vulnerable karena posisinya si orang B ini lebih berat ya. Atau orang B ini punya kegelapan-kegelapan tertentu, misalnya dengan isu mental health, misalnya itu tadi ada sesuatu fase yang berakhir. Nah, itu yang mungkin ya jadi problemnya, karena lihat kontrak jiwa kalian terus Three of Swords, King of Swords sama Star. Three of Swords gitu, mungkin si orang B ini membawa luka ke dalam hubungan ini yang belum beres ya, atau kegelapan yang belum beres. Entah sama-sama bertransformasi, sama-sama menavigasi, dan sama-sama saling berpegangan tangan menavigasi perjalanan ini, atau itu tadi keberadaan orang A justru menjadi katalis gitu, dimana mungkin orang A nggak kuat atau orang B merasa lo baik banget gitu, gue nggak mau jadi beban buat lo, seperti itu ya. Antara seperti itu, sama-sama bertransformasi, atau kayak salah satu ada yang balik badan gitu karena alasan yang satu berat, atau yang salah satu nggak mau ngeberatin, seperti itu. Dengan King of Swords di situ seharusnya bisa melihat kayak posisinya orang A tuh harusnya bisa tenang gitu dengan chaoticnya dunia orang B, tenang, atau dia memutuskan oke, gue nggak punya tenaga untuk itu, gue akan ngekat ya. Dan dengan The Star ini harusnya ada harapan dalam artian itu tadi, sama-sama berpegangan tangan, atau harapannya. Dan dengan The Star juga adalah energi pemulihan, kayak oke, mungkin gue perlu berproses sendiri dulu, oke, nanti gue akan bahagia lagi kok, tapi untuk saat ini gue fokus memulihkan diri gue dulu, fokus ke hidup gue dulu, gue gak mau ngerepotin orang lain, atau gue gak punya tenaga nih untuk ketemu dalam sebuah hubungan orang yang mungkin akan akan memberatkan energi gue, atau membawa kegelapan yang dia sendiri belum bereskan, seperti itu. Karena lihat advice-nya Devil gitu, Devil, terus di bawahnya ada Strength, ada Nine of Swords, ada Four of Pentacles. Ini yang tadi aku bilang, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kegelapan, trauma, sesuatu yang ada di alam bawah sadar, tentang pola-pola tertentu, tentang isu kesehatan mental tertentu, rasa aman, insecurity ya, dengan Strength di situ. Terus juga bisa ya, ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Seks itu tidak sama dengan cinta gitu ya. Cinta ada seks di dalamnya, iya, tapi seks tidak sama dengan cinta. Ini agak 17 tahun ke atas, tapi aku percaya penontonku udah dewasa semua untuk bisa menangkap pesan ini ya. Yang berikutnya, aku nggak tahu kamu orang A atau orang B gitu. Yang jelas dengan energi Devil di situ, ketika salah satu partner gitu punya punya baggage atau punya sesuatu yang berat di dalam dirinya gitu, butuh kekuatan yang luar biasa, itu butuh cinta yang luar biasa untuk tetap berada di samping orang itu, menavigasi sama-sama hubungan ini. Tapi nggak semua orang punya kekuatan hati, kebesaran hati sebesar itu. Makanya Devil ini jadi advice gitu tentang kalau situasinya, karena mengurai kegelapan, mengurai stagnansi itu prosesnya panjang gitu. Seberapa kamu kuat dengan Strength ada di situ, seberapa si orang A ini kuat untuk berjalan bersama orang B, untuk nemenin dia, untuk jadi sandarannya orang B gitu ya. Mungkin orang A kadang-kadang ada di posisi capek juga, tinggal masalah waktu dia sekuat apa untuk dia bertahan, atau dia sekuat apa batas kekuatannya. Kayak gitu aja sih dengan dinamika hubungan ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.